Jelas kan? Jadi jangan khawatir teman-teman yang beribadah hari Minggu, kalian sama sekali nggak melanggar hukum Taurat, tapi kalian sebenarnya sedang mendapat. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Di video ini saya akan menanggapi video dari Limson Channel yang ini, di mana di video itu beliau menanggapi cuplikan video pendeta Stephen Tong. Ada 5 poin argumen penjelasan yang dia berikan untuk membantah video tersebut, dan saya akan menanggapi setiap argumennya poin per poin. Dan untuk video ini saya fokuskan untuk poin yang pertama. Mari dengarkan argumen pertamanya yang dia mulai di menit 13 di videonya. Mari simak videonya. Saya mulai. Pernyataan pertama, dia katakan hari Minggu disebut sebagai harinya Tuhan. Dia sebut the Lord's Day, my Lord's Day. Nah, dari mana istilah hari Minggu disebut sebagai harinya Tuhan? Kita mau lihat dulu. Kawan-kawan, hari Minggu tidak pernah disebutkan sebagai harinya Tuhan di Alkitab. Anda boleh cari. Jadi kalau ada orang menyebut bahwa hari Minggu disebut sebagai harinya Tuhan, pasti itu bukan oleh otoritas Alkitab. Bukan Nabi, bukan Rasul, dan bukan Yesus yang mengatakan itu. Clear nih ya? Jadi hari Minggu disebut harinya Tuhan. Itu, saya ulangi, itu bukan otoritas Alkitab. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan Yesus yang mengatakan itu. Itu pasti. Dari 30.102 ayat Alkitab, dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal 22 ayat 21, dalam bahasa apapun tidak ada yang menyebutkan bahwa hari Minggu adalah harinya Tuhan. Itu yang pertama. Nah, istilah hari Tuhan dalam Alkitab, Anda boleh cek ini dalam berbagai bahasa. Saya cek dalam beberapa bahasa ya. Nah, ada beberapa kali hari Tuhan disebut dalam Alkitab. Yang pertama, terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 10. Anda buka Alkitab Anda. Wahyu pasal 1 ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala. Nah, hari Tuhan di sini tidak terkait sama sekali dengan hari Minggu, melainkan hari di mana Yohanes dikuasai oleh roh. Jadi fokusnya adalah penguasaan roh, bukan masalah hari A, hari B, hari C, tapi penguasaan roh, di mana dia melihat Yesus dalam wujud ilahi. Itulah sebabnya dia menyebut hari itu sebagai hari Tuhan. Jadi tidak terkait dengan Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya. No, ya. Tetapi menunjuk di sini tentang dia dikuasai roh dan dia melihat Yesus. Itulah makanya disebut hari Tuhan. Di Perjanjian Lama, dalam Yesaya pasal 13 ayat 6 ya, dikatakan begini, merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Lalu dalam Joel pasal 2 ayat 31, matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Baik di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, istilah hari Tuhan itu terkait dengan hari kiamat, ya, pemusnahan.
tidak terkait sama sekali dengan hari Minggu, hari pertama dalam minggu itu. Nah, kemudian saya keluar dari Alkitab. Istilah hari Tuhan dalam konteks sejarah. Ya, ini saya keluar dari Alkitab ini ya, kawan-kawan ya, supaya jangan salah nanti. Nah, istilah hari Tuhan dalam bahasa Latin disebut Dies Dominica. Itu untuk hari Tuhan. Itu mulai timbul pada abad kedua dan abad ketiga. Setelah zaman para rasul. Ingat ya, para rasul itu sudah selesai semua itu sekitar tahun 96-97. Anggaplah pada abad pertama, pada tahun 100. Yang terakhir itu adalah Yohanes, meninggal di Efesus. Setelah zaman para rasul, disitulah mulai timbul hari Tuhan. Jadi perlu dicatat, istilah hari Tuhan itu bukan para rasul yang membuatnya. Seperti yang dikatakan oleh Stephen Tong dalam videonya. Bukan para rasul. Ini harus dicermati dengan baik. Jangan mix up. Ya. Karena, ya kalau mungkin karena silap, oke. Tapi kalau itu karena pendustaan, itu berbahaya. Nah, dimulai oleh Ignatius dari Antioquia. Ignatius itu seorang uskup, bishop disebut pada saat itu, sekitar tahun 110 Masehi. Sesudah Yohanes yang kekasih, Yohanes Pewahyu itu mati. Dia menyebut bahwa umat Kristen tidak lagi memelihara hari Sabat, tetapi hidup sesuai dengan hari Tuhan sebagai peringatan kebangkitan Yesus. Jadi di sini hari Tuhan disematkan terhadap peringatan hari kebangkitan Yesus. Ya, tidak memelihara Sabat lagi, tapi hidup sesuai dengan hari Tuhan. Ya, hari Tuhan di sini yang dimaksudkan adalah hari Minggu. Nah, statement dari Ignatius ini ditulis melalui suratnya kepada jemaat-jemaat di sekitarnya dan juga kepada Polikarpus, pada saat itu bishop atau uskup di Smyrna saat itu, yang belakangan nanti juga dibunuh di Smyrna. Ya. Nah, tetapi sejarah mencatat bahwa mereka berbeda pendapat tentang perayaan hari Minggu itu, yaitu Polikarpus dan Ignatius dari Antioquia tadi. Polikarpus menghormati keputusan Ignatius di Antioquia dalam hal perayaan kebangkitan Yesus. Ya, bukan dalam arti mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu. Nah, dalam hal penanggalan Paskah yang diatur oleh uskup Roma, Ignatius di Antioquia, Polikarpus di Smyrna, Anicetus di Roma, dan pada saat yang sama sebetulnya ya ada juga Antipas di Pergamus. Ya, supaya Anda punya bayangan. Polikarpus di Smyrna dan Simeon di Yerusalem tetap pada posisi merayakan Paskah pada tanggal 14 hari Nisan, yaitu kalender Yahudi, sesuai dengan tradisi Yahudi. Terlepas itu jatuh pada hari apa saja, pokoknya tanggal 15 hari Nisan, bisa jadi itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Sementara Ignatius dan Anicetus, jadi Ignatius dari Antioquia dan Anicetus dari Roma, mereka menekankan perayaan Paskah pada hari Minggu setelah 14 Nisan. Jadi kalau 14 Nisan jatuh pada hari Sabtu, perayaannya hari Minggu. Kalau 14 Nisan jatuh pada hari Senin, perayaannya hari Minggu yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Kawan-kawan, sebagai info tambahan, Ignatius, Polikarpus, Simeon di Yerusalem, Antipas di Pergamus, Anicetus di Roma adalah sezaman sebagai bishop pada saat itu, sejaman mereka. Ya, walaupun tempatnya sangat berjauhan, mereka itu sejaman. Ya, mereka memimpin gereja setelah zamannya Yohanes Pewahyu. Nah, ini perlu dicatat. Jadi Yohanes sudah mati, orang inilah para pemimpin, ya, gereja-gereja pada saat itu. Yohanes, Paulus, Barnabas, Petrus, semua ini sudah lewat, sudah mati.
Antipas di Pergamus, ya, yang sudah dibunuh pada tahun 93, orang-orang inilah yang disebut oleh tradisi Kristen sebagai bapak-bapak gereja. Kalau Anda pernah dengar disebut bapak gereja, ya, banyak pendeta sering menyebut bapak gereja. Nah, orang inilah yang disebut dengan bapak-bapak gereja. Nah, tradisi-tradisi yang mereka buat banyak yang diikuti oleh kekristenan di kemudian hari. Nah, sejak saat itu, setelah Yohanes meninggal, para pengikut orang-orang Kristen dan pemimpin-pemimpin gereja meneruskan tradisi-tradisi perbaktian hari Minggu itu dan menyebut secara eksplisit Dies Dominica sebagai hari Tuhan. Jadi sangat jelas bahwa yang memulai perbaktian hari Minggu sebagai hari peringatan kebangkitan Yesus bukan para rasul. Apa yang disampaikan oleh pendeta Stephen Tong adalah dusta. Itu omong kosong. Tidak berdasar Alkitab. Timelines-nya pun tidak ketemu. Itu asal enak-enaknya ngomong saja itu. Saya mau buktikan pada Anda. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 14. Disebut di sini, dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Rasul, ya, para rasul ini. Kemudian pasal 13 ayat 42. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Sabat yang lalu, Sabat berikutnya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 disebut begini. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Jadi, kebenaran Alkitab membuktikan bahwa pada waktu para rasul masih hidup, semua mereka berhari Sabat. Ada banyak ayat-ayatnya itu kawan-kawan. Itu dari Alkitab. Nah, sekarang saya keluar dari Alkitab, masuk kembali kepada sejarah. Tahun 160 sampai 220 Masehi, Tertullian, ini berdasarkan sejarah ini, Tertullian mengidentifikasi hari Minggu sebagai hari perayaan utama gereja. Karena hari itu adalah hari kebangkitan Yesus. Bukan Alkitab ya. Bukan Alkitab. Tapi ini Tertullian ini adalah seorang pemimpin gereja juga pada tahun 160 sampai 220 Masehi. Kemudian pada tahun 185 sampai 254 Masehi, Origen menunjuk hari Minggu sebagai waktu yang dikhususkan untuk pertemuan rohani, mengaitkannya dengan kebangkitan Kristus, selalu dikaitkan dengan kebangkitan Kristus. Ya. Nah, kemudian berikutnya pada tahun 321 Masehi, ini saya sudah jelaskan sebetulnya, sebahagian ini saya mengulang saja di dalam pembahasan dalam video saya sebelumnya terkait dengan perubahan from Sabbath to Sunday, dan terkait dengan hukum Taurat ini saya sudah singgung juga. Pada tahun 321 Masehi, Konstantinus yang menjadi Kristen belakangan menetapkan hari Minggu, hari matahari, menjadi hari libur resmi kerajaan, hari penyembahan dewa matahari, dan memperingati kebangkitan Yesus. Jadi apakah hari Minggu adalah hari Tuhan? Tidak. Itu tidak berdasarkan Alkitab. Ya. Itu dusta. Dusta besar. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan. Nah, itulah videonya. Jadi dalam video pertama itu, dia menanggapi pernyataan bahwa hari Minggu harinya Tuhan, sesuai apa yang disebut dalam cuplikan video pendeta Stephen Tong. Dia membantah bahwa hari Minggu tidak pernah disebut sebagai harinya Tuhan di Alkitab. Dia mengatakan bahwa kalau ada orang menyebut hari Minggu harinya Tuhan, pasti itu bukan oleh otoritas Alkitab.
dan dia menjelaskan tentang hari Tuhan dalam Alkitab dari berbagai bahasa. Yang pertama dari Wahyu pertama ayat 10, menurut dia hari Tuhan di situ itu nggak berkait dengan hari Minggu, tapi hari di mana Yohanes dikuasai oleh Roh. Jadi fokusnya adalah penguasaan Roh. Nah, di PL dalam Yesaya 13 ayat 6 dan Yoel 2 ayat 31, menurut dia hari Tuhan itu terkait dengan hari kiamat dan bukan hari Minggu. Dia kemudian menjelaskan istilah hari Tuhan dalam konteks sejarah. Dia tarik secara etimologis dari bahasa Latin Dies Dominica. Dia mengatakan itu timbul pada abad kedua dan ketiga setelah zaman para rasul, yang mana dia berikan kesimpulan bahwa istilah hari Tuhan yang dikaitkan dengan hari Minggu itu bukan istilah para rasul, tapi istilah orang-orang setelah para rasul, dan menurut dia itu tidak benar atau salah, atau dalam bahasa yang kita sering dengar itu nggak alkitabiah. Dia juga merujuk kepada Ignatius dan Polikarpus yang berbeda dalam pandangan hari Minggu, di mana Polikarpus menghormati keputusan Ignatius di Antioquia dalam hal perayaan kebangkitan Yesus bukan mengganti hari Sabat menjadi hari Minggu. Dia kemudian memberikan argumen perbedaan pandangan penanggalan Paskah antara Polikarpus dan Simeon yang setuju pada tanggal 14 Nisan untuk Paskah pada hari apa saja, yang berbeda dengan Ignatius dan Anicetus yang menekankan Paskah dilaksanakan hari Minggu setelah 14 Nisan. Saya pribadi nggak tahu apa maksud dia memberikan informasi itu, padahal itu sama sekali nggak ada kaitannya dengan pembahasan mengenai hari ibadah rutin mingguan. Itu lagi berbicara mengenai Paskah. Begitu juga dengan informasi sebelumnya, Polikarpus menghormati keputusan Ignatius, itu nggak memberikan argumen dukungan apapun bagi argumen bahwa istilah hari Tuhan baru muncul di zaman para bapak gereja. Dia kemudian memberikan informasi tambahan bahwa baik Ignatius maupun Polikarpus dan seterusnya, mereka adalah pemimpin gereja setelah zaman para rasul, dan mereka bukanlah otoritas. Dia menyebut bahwa mereka lah yang membuat setiap tradisi yang kemudian diikuti oleh kekristenan di kemudian hari. Dia kemudian loncat tanpa dasar menyebut sejak saat itu, entah saat di mana, gak ada saat spesifik kapan, gak ada rujukan di mana, siapa, bagaimana, bahwa orang Kristen mulai memelihara tradisi kebaktian hari Minggu itu sebagai Dies Dominica. Harusnya kan dia menunjukkan bapak gereja siapa yang mulai mengatakan bahwa orang Kristen harus beribadah hari Minggu. Berikan kutipan sejarahnya yang jelas biar kita melihatnya. Tapi nggak ada. Bapak itu tidak memberikan spesifikasi, tapi hanya asal klaim dan tuduh bahwa baru sejak saat itu hari Minggu dipelihara sebagai Dies Dominica. Nah, saat itunya itu kapan? Kemudian dia melanjutkan dengan menyebut Kisah Para Rasul 13 ayat 14 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 42 dan 44 untuk membenarkan bahwa ibadah harusnya dilakukan di hari Sabtu, di mana ketiga ayat itu sedang berbicara mengenai para rasul, tepatnya Paulus dan Barnabas, yang masuk ke dalam rumah ibadat pada hari Sabat untuk duduk di situ dan berbicara tentang Injil. Dia kemudian menarik kesimpulan bahwa para rasul saja waktu masih hidup itu memelihara hari Sabat. Mengenai hal itu teman-teman, saya mau jelaskan. Ayat-ayat itu nggak menginformasikan bahwa para rasul memelihara hari Sabat sebagaimana orang Yahudi memelihara hari Sabat. Tetapi ayat-ayat itu sedang memberikan informasi bahwa para rasul memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang beribadah pada hari Sabat. Bagi para rasul, persekutuan orang Yahudi pada hari Sabat adalah ladang Injil. Mereka harus pergi ke situ karena disitulah banyak orang berkumpul. Jadi tujuan mereka datang ke perkumpulan itu bukanlah beribadah, memelihara Sabat sebagaimana orang Yahudi melakukannya. Tapi tujuan mereka utama adalah untuk memberitakan Injil. Gak ada dalam Kisah Para Rasul bahwa mereka itu masuk ke dalam hari ibadah hari Sabat untuk beribadah saja, terlepas atau tanpa melakukan penginjilan. Nah, saya juga bisa menunjukkan di mana para rasul sebenarnya secara eksplisit itu melanggar aturan Sabat untuk memberitakan Injil. Ini bagian yang eksplisit. Kisah Rasul 16 ayat 13 dikatakan, pada hari Sabat kami keluar ke pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang berkumpul di situ. Dalam ayat ini teman-teman, menurut hukum Yahudi, kalau kita lihat secara eksplisit para rasul itu melanggar hari Sabat orang Yahudi. Karena menurut hukum Yahudi, orang Yahudi itu nggak boleh berjalan meninggalkan tempat mereka pada hari Sabat. Ini tertulis jelas dalam Keluaran 16 ayat 29. Dikatakan, lihatlah, Tuhan telah memberikan Sabat kepadamu. Itulah sebabnya pada hari yang ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu masing-masing di tempatnya, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7.
ayat itu memang disampaikan pada saat mereka masih di dalam padang gurun, waktu masih mereka tinggal di kemah-kemah mereka, dan Tuhan memberikan kepada mereka roti untuk makanan mereka waktu mereka masih di kemah di padang gurun. Tapi kebiasaan itu tetap dilanjutkan di kemudian hari, di mana mereka itu nggak boleh meninggalkan pintu gerbang kota atau berjalan terlalu jauh di saat hari Sabat. Nah, di hari Sabat, Paulus serta Barnabas itu berjalan keluar pintu gerbang kota Filipi. Bukankah mereka lupa bahwa pada hari ke-7 mereka itu nggak boleh keluar dari tempat mereka? Mereka harus berdiam, istirahat. Nah, lantas kenapa demikian? Karena mereka sadar mereka nggak lagi terikat dengan hukum Taurat, khususnya Sabat Yahudi. Mereka sekarang terikat dengan Injil Kristus. Jadi sudah jelas, menunjukkan ayat-ayat mereka pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat itu nggak membuktikan bahwa mereka memelihara hari Sabat sebagaimana orang Yahudi memelihara hari Sabat, tapi tujuan mereka adalah untuk memberitakan Injil. Kemudian dalam videonya dia lanjut dengan mengatakan bahwa dia keluar dari Alkitab dan masuk kepada sejarah. Dia menunjukkan pertama Tertullianus yang mengidentifikasi hari Minggu sebagai hari perayaan utama gereja. Di sini saya mau bilang, dia sendiri yang mengatakan bahwa Tertullianus itu mengidentifikasi, bukan mencetuskan. Pertanyaannya, dari mana Tertullianus mengidentifikasi bahwa hari Minggu adalah hari perayaan gereja? Jawabannya dari Alkitab. Saya akan menjelaskannya sebentar. Kembali ke videonya, dia lanjut dengan Origen tahun 185 sampai 254. Dikatakan bahwa Origen menunjuk kepada hari Minggu sebagai waktu yang dikhususkan untuk waktu pertemuan rohani, mengaitkannya dengan kebangkitan Kristus. Sebenarnya di sini juga sama, teman-teman. Origen itu mendasari penunjukannya dari Alkitab. Saya akan bahas sebentar bagaimana dari Alkitab itu orang bisa paham bahwa hari Minggulah kita beribadah kepada Kristus. Kembali ke videonya tadi, dia kemudian loncat pada tahun 321 Masehi, di mana Konstantinus menjadi Kristen dan menetapkan hari Minggu menjadi hari libur resmi kerajaan untuk penyembahan kepada Dewa Matahari dan memperingati kebangkitan Yesus. Teman-teman, di sini terdengar lucu sebenarnya, terdengar sangat lucu. Kalian perhatikan, di mana dia gagal membuktikan hari Minggu bukan hari Tuhan. Kegagalannya adalah dia membuktikannya bukan dari Alkitab, tapi dari sejarah. Artinya begini, untuk membuktikan hari Sabat masih dipelihara oleh para rasul, dia membuktikannya dari Alkitab. Dengan klaim pertama dia dalam videonya itu, kalau kalian nonton, bahwa dia hanya mau berdasar dari Alkitab saja, solo scriptura begitu menurut dia. Nah, dia mengatakan para rasul beribadah hari Sabat dan dia membuktikannya dari Alkitab. Maka baik membuktikan Sabat masih dipelihara oleh para rasul dan juga membuktikan hari Minggu bukanlah hari Tuhan, hari Minggu itu hari Dewa Matahari dan gak boleh dipakai untuk beribadah, dia harusnya juga mengacu pada Alkitab saja. Cari di Alkitab di mana dikatakan bahwa kita gak boleh beribadah di hari Minggu dan hanya boleh beribadah di hari Sabat. Dia gak akan menemukannya. Karena nggak ada di Alkitab dilarang kita beribadah kepada Kristus di hari Minggu, nggak ada larangannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita melihat hari Minggu sebagai hari Tuhan, di mana dasarnya di Alkitab. Jawabannya itu sangat jelas dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Yoel 2 ayat 31, dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap, gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Nah, kalian tahu kapan ayat ini digenapi? Jawabannya adalah pada saat penyaliban Yesus. Matius 27 ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, jadi penggenapan akan keadaan gelap gulita itu terjadi pada saat kematian Yesus, penyaliban Yesus. Nah, pertanyaannya, kapan hari Tuhan yang disebut hebat dan dahsyat itu? Jawabannya adalah pada hari kebangkitan Yesus. Ini bukan tafsir saya, tapi Rasul Petrus sendiri yang mengaitkannya dengan jelas. Mengaitkan dengan jelas nubuatan Yoel itu dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 20-24. Kisah Rasul 2 ayat 20-24 dikatakan matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang besar dan mulia itu. Perhatikan di sini, Petrus yang bicara ini. Kemudian dia mengatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini masih Petrus mengutip Yoel.
Nah, dia bilang kemudian, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan." Jadi dia mengutip Yoel untuk memberi tafsiran bahwa itu adalah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Di sini kalian perhatikan, tetapi Allah membangkitkan Dia. Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ingat saat Yesus mati disalib, diterangkan dalam kitab Matius bahwa langit menjadi gelap. Jadi menurut Rasul Petrus, hari Tuhan yang dikatakan oleh Yoel, hari yang dahsyat, adalah hari kebangkitan Kristus. Apa maksud Petrus mengaitkan Yoel dengan Kristus? Nah, berdasarkan keyakinan inilah sebenarnya pemahaman hari kebangkitan adalah hari Tuhan itu dimulai. Jadi ini enggak mengatakan hari Minggu adalah hari Tuhan terlepas dari fakta kebangkitan Kristus di hari Minggu, enggak. Bukan hari Minggunya yang ditekankan di sini sebenarnya, tapi yang terjadi di hari Minggu, hari pertama dalam minggu. Tapi teman-teman jangan salah ya. Sebenarnya dasar kita beribadah di hari Minggu itu bukanlah hanya sekedar kebangkitan itu saja. Tapi ada penjelasan Alkitabiah yang lain selain kebangkitan Yesus, yaitu yang pertama penjelasan tentang kehidupan Kristen di bawah kasih karunia bukan di bawah hukum Taurat, dan yang kedua penjelasan tentang New Covenant atau perjanjian baru. Saya akan jelaskan keduanya di video ini. Yang pertama, penjelasan hidup di bawah kasih karunia bukan di bawah hukum Taurat. Teman-teman, kita mengetahui bahwa alasan kenapa Yesus mati di kayu salib ialah karena manusia, dalam hal ini Israel, itu nggak mampu hidup di bawah hukum Taurat. Yakobus 2 ayat 10 mengatakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dalam konteks ayat itu, Yakobus sedang berbicara mengenai 10 hukum. Nah, perhatikan ayat itu teman-teman. Salah satu, salah semua. Yesus bilang, memandang perempuan dan menginginkan dalam hati sudah berzina. Membenci sesama sudah membunuh dalam hati. Mengingini apa yang dipunyai sama sudah melanggar hukum Taurat. Jadi setiap kali orang Yahudi mengingini sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, mereka melanggar seluruhnya sebenarnya. Ketika mereka memandang perempuan dan menginginkan dalam hati mereka, mereka sudah berzina, melanggar seluruhnya termasuk Sabat. Belum lagi kalau kita spesifik melihat hukum Sabat ini teman-teman. Pada hari Sabat itu ketat sekali. Semua hamba dan ternak itu harus diberi istirahat. Keluaran 20 ayat 10 dan Ulangan 5 ayat 14. Gak boleh bekerja, gak boleh berdagang, tidak boleh mengangkut barang-barang dalam Nehemia 13 ayat 19 dan Yeremia 17 ayat 21. Bahkan penduduk negeri juga itu harus menghormati hari Sabat dalam Yeskiel 46 ayat 3. Kenapa kalian bisa hidup di Indonesia yang gak memelihara hari Sabtu sebagai tanggal merah dan kalian merasa kalian gak melanggar hari Sabat? Sulit ya. Tapi masih banyak lagi juga yang lain, peraturan-peraturan yang mendetail tentang hari Sabat yang begitu beratnya, yang kalau langgar, ya langgar semua hukum, dan hukumannya adalah hukuman mati. Dalam Ulangan 15 ayat 32-36 diceritakan, orang yang memungut kayu bakar saja pada hari Sabat itu dihukum mati. Hari Sabat begitu ketat, orang mungkin bisa menjaga hari Sabat, tapi untuk menjaga 10 hukum, orang gak mungkin melakukannya dengan sempurna selama hidupnya. Sedangkan Allah adalah Allah yang kudus, yang ketika kita berdosa, kita harus mati. Kata mati dalam kitab Kejadian, ketika pertama kali Tuhan mengatakan jangan makan buah terlarang, kalau kalian makan kalian mati. Kata mati itu menggunakan kata Ibrani mut tamut, yang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu sebenarnya artinya matinya mati. Kematian yang kedua, neraka. Yesus Kristus itu gak pernah berbuat dosa, tapi dia menanggung penghukuman oleh dosa kita. Sehingga ketika dia turun ke dalam kerajaan maut, dia tidak bisa dibinasakan dalam neraka. Karena dia adalah orang benar, sehingga dia menang atas kuasa neraka. Dan kita yang sebenarnya gak bisa menang atas kuasa neraka, menjadi pemenang di dalam dia oleh karena kasih karunia Allah. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan kita yang percaya padanya. Sehingga di saat ini, kita yang sadar kita berdosa, kita yang adalah pelanggar-pelanggar hukum Allah, menjadi benar di hadapan Allah bukan karena kemampuan kita,
tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Efesus 2 ayat pertama sampai 9. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi jelas kita nggak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sekarang pertanyaannya, di mana bukti bahwa kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat? Dalam arti kita nggak lagi ada di bawah ketatnya aturan hari Sabat. Jawabannya ada dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 23. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Teman-teman, perhatikan bagian ini. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Di sini sangat jelas Kristus ditinggikan di atas hari Sabat. Artinya di dalam Kristus, terutama di dalam kebangkitannya, kita memiliki perayaan yang lebih besar lagi dari segala perayaan dalam Perjanjian Lama. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan yang sangat menarik, khususnya menarik bagi orang Advent. Dikatakan, janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berganjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Teman-teman, bagian ini sangat cocok dialamatkan kepada Ellen G. White yang mengaku mendapatkan penglihatan tapi kemudian mengkhianati seluruh tubuh Kristus yang terikat dengan Kristus sang kepala. Dia menyangkal seluruh tokoh-tokoh Kristen, para bapak gereja, orang-orang kudus dalam sejarah
yang berjuang melayani Kristus, meneruskan iman Kristen dalam sejarah sebelum Ellen G. White. Semuanya itu salah karena beribadah di hari Minggu. Tapi dasarnya apa? Penglihatan-penglihatannya. Dan itu sangat-sangat menantang apa yang telah dikerjakan Roh Kudus. Tapi coba kita lihat apa kata Alkitab. Kita lanjutkan. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada berupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah itu, jangan kecap ini, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Teman-teman, kenapa Paulus menyebutkan hari Sabat aturan-aturan manusia? Ini merujuk kepada orang-orang yang dengan sembarangan menggunakan hukum Tuhan, tapi sebenarnya mereka sedang membuat aturan-aturan menurut pikiran mereka sendiri. Hukum Allah dalam Perjanjian Lama yang sudah digenapi, bukan dibatalkan, tapi sudah digenapi, itu kemudian diadakan kembali sambil menyangkal pekerjaan Roh Kudus dalam sejarah gereja, terutama di abad-abad pertama. Menurut Bapak tadi, Roh Kudus itu hanya bekerja di zaman para rasul dan mungkin di zaman Ellen G. White dan pengikutnya. Para bapak gereja sebelum zaman Ellen G. White dan sesudah zaman para rasul itu nggak ada Roh Kudus yang bekerja di sana. Ya mungkin begitu menurut dia. Nah, itu penjelasan saya tentang bagaimana kita hidup di bawah kasih karunia. Kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang perjanjian. Teman-teman, pada dasarnya hari Sabat adalah perjanjian Allah dengan umat Israel. Kalian harus dengar di sini baik-baik, harus mengerti ini dengan baik, perhatikan dengan baik. Tanda perjanjian Allah di Perjanjian Lama itu ada dua. Yang pertama, tanda perjanjian sunat. Itu diadakan dengan Abraham dan seluruh keturunannya, termasuk dari Ismail juga. Kemudian dengan Israel ada tanda perjanjian yang spesifik selain sunat, yaitu Sabat. Sabat diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel sebagai penanda bahwa mereka adalah umat yang dikhususkan baginya. Dalam Keluaran 31 ayat 13, Tuhan berfirman, "Sungguh kamu harus memelihara hari Sabatku, sebab itulah tanda antara aku dan kamu, turun-temurun, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu." Dalam Keluaran 31 ayat 16-17 dikatakan bahwa Sabat harus dipelihara oleh orang Israel sebagai satu perjanjian kekal, sebagai tanda untuk selama-lamanya antara Tuhan dan orang Israel. Memelihara Sabat menjadi bagian penting dari identitas nasional Israel. Dalam Ulangan 5 ayat 15, Sabat dikaitkan dengan pembebasan mereka dari perbudakan di Mesir. Dikatakan, "Ingatlah bahwa engkau adalah hamba di tanah Mesir, dan Tuhan Allahmu telah membawa engkau keluar dari sana dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat." Nah, tanda perjanjian antara Allah dan Israel ini itu sudah mendapatkan kegenapannya. Perhatikan baik, saya nggak mengatakan bahwa perjanjian Allah di Perjanjian Lama sudah dibatalkan. Tidak, saya nggak mengatakan itu. Tapi perjanjian ini mendapatkan kegenapannya atau disempurnakan. Itu yang saya katakan ya. Saya nggak mengatakan perjanjian Allah di Perjanjian Lama itu sudah dibatalkan. Enggak. Tapi sudah mendapatkan kegenapannya. Maksudnya bagaimana? Untuk menjawab ini kita harus paham dua versi Sabat dalam Perjanjian Lama. Versi yang pertama adalah Sabat versi untuk manusia, yaitu Sabat yang diperintahkan oleh Allah untuk mereka lestarikan, yaitu hari Sabat dan juga tahun Sabat, di mana mereka harus membebaskan orang dari hutang di tahun Sabat. Ada juga hari Sabat ya. Mereka harus nggak bekerja, nggak boleh melakukan ini itu, harus menguruskannya dan sebagainya. Jadi itu versi yang pertama, versi untuk manusia, untuk orang Israel, hari dan tahun Sabat. Nah, versi yang kedua yang seringkali orang Advent luput melihat ini adalah Sabat versinya Tuhan. Nah, Sabat versi Tuhan ini adalah tempat perhentian, bukan sekedar hari perhentian, tapi sebuah tempat. Ini dijelaskan dengan sangat baik oleh penulis kitab Ibrani. Ibrani 4 ayat pertama sampai 6.
Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan, dia merujuk kepada sebuah hari. Bahkan dia katakan, sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, dia merujuk kepada sebuah ayat dalam Alkitab, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Teman-teman, kalian perhatikan bagian ini. Siapa mereka yang masuk ke dalam tempat perhentiannya? Jawabannya adalah orang yang beriman. Nah, siapa yang tidak masuk? Jawabannya adalah mereka yang lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Yahudi yang memelihara hari Sabat versi manusia. Jadi kalau kalian melihat ada roti mana versi yang diberikan oleh Tuhan kepada Israel di padang gurun, itu mendapatkan kegenapannya dalam Yesus Kristus yang adalah roti yang turun dari surga. Demikian juga ada Sabat yang dilakukan oleh orang Israel, ya, setiap hari ketujuh, setiap hari Sabtu, itu mendapatkan kegenapannya sebenarnya di dalam Kristus sebagai Sabat yang sempurna. Dialah sebenarnya tempat perhentian yang sejati. Dialah hari perhentian, hari istirahat dari seluruh pekerjaan lelah manusia. Jadi kalau kita lihat bagaimana perjanjian Allah dengan Israel yang menyuruh mereka memelihara Sabat dan menjadi tanda perjanjian sampai kekal, itu hanya bisa digenapi kalau mereka percaya pada Kristus. Kalau mereka nggak percaya pada Kristus, mereka itu biarpun sampai mereka tua, sampai selama-lamanya mereka melakukan Sabat hari Sabtu, mereka nggak pernah mendapatkan kegenapannya dari perjanjian itu. Jadi sebenarnya orang Israel yang beriman kepada Kristus itu bukan hanya sekadar mereka menikmati Sabat versi manusia mereka sebagai sebuah hari yang mereka lakukan rutin, tapi mereka mendapatkan kegenapannya di dalam Kristus. Dan dengan kata lain, orang Israel yang menolak Kristus, mereka nggak pernah mendapatkan kegenapan atau kesempurnaan dari Sabat yang mereka jalani sepanjang hidup mereka. Dan itu mengerikan. Ini artinya bahwa di dalam Kristus kita mendapatkan Sabat yang sejati, dan perjanjian baru tidak membatalkan perjanjian lama, tapi sekali lagi menggenapinya. Inilah kenapa kita meskipun tidak menjalani Sabat sebagaimana yang tertulis yang ketat di perjanjian lama itu, kita nggak melanggar hari Sabat. Sebaliknya, dengan dasar iman kepada Kristus, kita menjadikan hari kemenangan kita, yaitu hari kebangkitan Kristus, beribadah di hari Minggu sebagai ekspresi syukur atas pembebasan Tuhan bagi kita. Ya, kita mendapatkan rest, istirahat, tapi juga kita dibebaskan dari segala hutang. Ya, ingat tahun Sabat, dan itu memberikan kepada kita kesejatian dari beriman kepada Allah Israel. Karena Allah yang menghendaki kita untuk hidup dalam kasih karunia yang Dia berikan lewat anaknya Yesus Kristus. Dan perlu saya tambahkan di sini, yang memulai tradisi beribadah di hari Minggu adalah Yesus sendiri. Karena ada fakta, selain Dia bangkit pada hari Minggu, Yesus berkali-kali menampakkan diri di hari Minggu. Coba kalian buka Alkitab kalian dan membaca dalam Yohanes pasal 20 ayat 19-29. Di situ diceritakan Yesus menampakkan diri pada hari Minggu 2 kali. Yang pertama seminggu setelah kebangkitannya, dan yang kedua seminggu kemudian di hari pertama juga, di saat dimana Thomas akhirnya menjadi percaya. Pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di saat di ayat itu teman-teman, itu
Thomas itu nggak ada di situ. Para murid yang berjumpa dengan Yesus itu memberitahu kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Tuhan, dan Thomas nggak percaya. Dikatakan dalam ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, ini sudah ada Thomas di sini. Sudah 8 hari kemudian. Dan kemudian Yesus juga datang. Meskipun dikatakan pintu-pintu terkunci, tapi Yesus hadir, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hitung sendiri 8 hari kemudian dari hari pertama minggu sebelumnya. Minggu hari pertama, Senin hari kedua, Selasa hari ketiga, Rabu hari keempat, Kamis hari kelima, Jumat hari keenam, Sabtu hari ketujuh, Minggu hari ke-8. Hari kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri. Seminggu kemudian, Yesus menampakkan diri juga. Thomas nggak ada. Seminggu kemudian, dia menampakkan diri lagi di saat Thomas sudah ada. Bahkan di pasal 21, seminggu kemudian, Yesus kembali menampakkan diri di saat mereka sedang bekerja di pantai mencari ikan. Sudah pasti itu bukan hari Sabat, ya. Tuhan gak muncul hari Sabat, Tuhan muncul hari Minggu. 4 minggu berturut-turut sebelum dia naik ke surga, dia menampakkan diri di hari Minggu, bukan dari Sabat. Jadi yang membiasakan para rasul berkumpul di hari pertama minggu sesuai dengan Kisah Para Rasul 20 ayat 7 dan pertama Korintus 16 ayat 2, itu adalah Yesus sendiri. Dan dengan ini teman-teman, saya membuktikan kebiasaan bersekutu di hari Minggu bukanlah baru dimulai pada zaman bapak-bapak gereja, tetapi sudah semenjak dari Yesus Kristus sendiri. Jelas kan? Jadi jangan khawatir teman-teman yang beribadah hari Minggu, kalian sama sekali nggak melanggar hukum Taurat, tapi kalian sebenarnya sedang mendapatkan kegenapan, mengekspresikan kemerdekaan, syukur, sukacita oleh karena berkat Allah kepada kita melalui anak Yesus Kristus. Sekian teman-teman tanggapan saya dalam poin pertama ini. Kita akan melanjutkan poin kedua di video berikutnya. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya ketika tanggapan yang kedua itu muncul, kalian gak ketinggalan dan kalian ingat untuk menontonnya. Tuhan memberkati. Shalom.